Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tepaja sia di pataraka tanrang asukrukan maraja talori fong Allah Subhanahu wa taala. Na karena angkana mo bi fong Allah taala Nerikir itu umur malampe tubuh majap pada niat tepak yang kesimata matugang kerana atita sabana sabari tepada angka mufik ya hadir yang madepung di onro malebih. Makotanya rope majamaah sekalian, angka lalu ki idi ya angke makui alai taat tarifong Allah taala, maka hendaknya kita membuktikan kesyukuran tersebut dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Nasabah yaro ipatarakana tapainan niyato irifong Allah taala jamaah sekalian mancajewi tandrang angkata makui aleta ataki iriolona fong Allah taala. Karena kita semua sudah paham dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Dega ga ilo ulle sengadinna folemana mere fong Allah taala. De yulle pego isi di jama-jama na rekotannya patrunna fong Allah taala. Makotoni rope meng de yulle salama. Kulir segai egana musibah bencana na rekotannya patulunna nanniya araja kuasanna fong Allah taala. Jamaah Jumat yang berbahagia. Demikian pula kita bisa merasakan indahnya beragama Islam hingga detik ini, indahnya menganut agama yang sangat memberikan kita keluasan dalam bergerak ke kanan maupun ke kiri, indahnya menganut agama yang senantiasa memberikan apapun yang ingin kita butuhkan, yakni agama Islam, berkat perjuangan sosok yang paling mulia di muka bumi ini, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dari itu jamaah sekalian, kita yang mengakui diri kita sebagai umat Rasulullah, maka hendaklah kita buktikan kecintaan tersebut dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Karena kita semua jamaah sekalian berharap kelak di yaumil qiyamah Rasulullah memandang kita, Rasulullah menganggap kita sebagai umatnya. Tentu itu salah satu impian kita kelak di yaumil qiyamah, hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam kehidupan ini jamaah sekalian, kita menjadi ciptaan yang paling mulia dibandingkan ciptaan yang lain, karena Allah memberikan kita dua potensi yang sangat luar biasa, yaitu akal dan hawa nafsu. Nalaki Allah Ta'ala akalang riga ongkana angka kisi mata pikri ki widua telue sewa-sewa. Ya, kita memikirkan berbagai macam hal di muka bumi ini, mulai memikirkan tentang diri kita sendiri, memikirkan tentang pasangan kita, memikirkan tentang anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan urusan pekerjaan kita. Bahkan jamaah sekalian, kita sampai memikirkan perkara-perkara yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan. Maka niro memang angka itu rebotnya linoy pegau kiri itu dua telui sewa-sewa mapamula motota latu matin rota memang syaga egana jama-jamang rifegau. Namun yang menjadi pertanyaan hingga detik ini jamaah sekalian, hingga sekarang ini umur yang Allah berikan kepada kita, maka pertanyakanlah kepada diri kita masing-masing, sudahkah segala aktivitas, segala pikiran yang terlintas di benak kita semuanya sesuai dengan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini? Apakah segala aktivitas yang kita kerjakan hingga detik ini sudah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia di muka buminya? Maka marilah kita bersama-sama kembali merenungi salah satu firman Allah yang senantiasa pasti disampaikan oleh para mubalik-mubalik kita ketika membahas tentang tujuan hidup manusia, yaitu Quran surah Az-Zariyat, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan nia furadai ufancaji wijing dan nia fatawe illa liya'budun, sengadina untuk masompa di Allah Ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita melihat salah satu pandangan ulama tafsir terkait firman Allah tersebut, di mana Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi, berkata bahwasanya fajaa hadhil ayah bilafzil umum wa ma'na al-khusus, bahwasanya ayat ini muncul di tengah-tengah umat seakan-akan dia membawa lafaz yang umum jemaah sekalian, seakan-akan mengatakan bahwasanya seluruh manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Padahal nalanju ian de guru Imam Al-Qurtubi tafsirna makada al-ma'na al-khusus, sitonganna yaitu maknana terkhusus sih. Makanya di dalam kaidah tafsir muncullah istilah ifradul jinsi, bahwasanya jin dan manusia pada ayat tersebut tidak mencakup secara keseluruhan, akan tetapi hanya mereka yang benar-benar diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka beliau Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa wa ma khalaqtu ahlas sa'ada minal jinni wal ins illa liyuwahhidun. Maka ya Allah Ta'ala dena fancaji wi ahlus sa'adah ina ditulis surugai foi jingina nir fatawe illa liyuwahhidun, sangadinna to angke simata sewai Allah Ta'ala. Jadi mereka lah yang hidup ini yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka lah yang tergolong dalam ayat tersebut sebagai al-ins pada ayat tersebut. Maka muncullah pembanding ayat tadi jemaah sekalian di dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwasanya Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, bahwa ternyata jemaah sekalian Allah juga menciptakan jin dan manusia itu sebagian nanti menjadi kayu bakar untuk neraka jahanam. Maka disinilah kita perlu merenungi bahwasanya sudahkah kita benar-benar diciptakan sebagai manusia ini liwahidun untuk mengesahkan Allah, atau justru kita malah mengerjakan yang sebaliknya. Maka ketika memunculkan ayat tadi, Imam Al-Qurtubi melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan, ma khulika bi jahannam la yakunu khulika bil ibadah, bahwasanya mereka yang diciptakan untuk menjadi isi neraka jahanam
la yakunu khuliqa bil ibadah. Tidak mungkin mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, disinilah muncul kesempatan yang sangat luar biasa kepada kita umat Islam, ya, juga memberikan kita, membuat kita husnuzon, positive thinking, bahwasanya kita memiliki kesempatan besar dan seluas-luasnya untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita ditakdirkan untuk masih bisa beribadah kepada Allah hingga detik ini. Maka salah satu pencapaian yang luar biasa jamaah sekalian, adanya Allah masih memberikan kita umur, masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan, dan terlebih lagi masih memberikan kita iman untuk bisa terus melaksanakan ibadah kepadanya. Maka salah satu perkataan Gus Baha yang merupakan perkataan yang sangat luar biasa bagi saya, khususnya bagi kita orang-orang awam, di mana beliau pernah menyampaikan bahwa kita sebagai orang awam tidak perlu terlalu khawatir dewa ditepusingi maka dayaro sampai jata itara memogaro. Jangan terlalu pusingi bahwasanya salat kita apakah khusyuk atau tidak. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa sujud kepadanya, itu sudah hal yang sangat luar biasa bagi kita jamaah sekalian. Itu merupakan kebanggaan yang harus kita besar-besarkan nanti ketika menghadap kepada Allah, bahwasanya Engkau ya Allah telah pernah menjadikan aku sebagai hambamu yang pernah bisa sujud menghadapmu. Karena jamaah sekalian, gelar yang paling tinggi di muka bumi ini bukan Nabiullah, bukan Rasulullah, akan tetapi apa? Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah ketika Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad, apa gelar yang diberikan Nabi Muhammad oleh Allah? Abdullah. Disinilah jamaah sekalian, maka gelar yang paling mulia adalah menjadi Abdullah. Maka dari situ kita sebagai hamba Allah hendaknya senantiasa mengerjakan semangat untuk terus mengejar apapun yang Allah perintahkan, dan juga memperkuat diri kita untuk menghindari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebagai penutup, ya, marilah kita kembali mengingat-ingat hingga detik ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk hidup detik ini. Sudahkah lebih banyak kebaikannya atau malah lebih banyak keburukannya? Kalau memang lebih banyak keburukannya jemaah sekalian, maka mulailah kita berhenti untuk mengerjakan keburukan-keburukan tersebut. Meskipun kita tahu bahwasanya kita ini manusia, mahalul khata wa nisyan, onron atas salang dan nyata kelufange. Akan tetapi kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun, engkau lalu kisi mata tobaka ngisinin atas salata. Selagi Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita iman, sekecil apapun iman itu dalam diri kita, teruslah kembali kepada Allah. Apapun masalah kita, ingatlah bahwasanya Allah lebih besar, Allah maha besar untuk menyelesaikan segala perkara-perkara yang ada di hadapan kita. Jemaah Jumat yang berbahagia, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa semangat untuk beribadah, apakah melaksanakan ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, dan semoga kelak di yaumil qiyamah Allah menempatkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.